Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa pertama kali nih ya Kak, dengan kita penyuluh dari KPP Pratama Langsa, Langsa. pajak, Siniar pajak, pajak. langsa. Sini Pak. Ya, ini udah ada nih backgroundnya nih ya guys. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu dengan saya asisten penyuluh KPP Langsa Ibnu Dan dan saya penyuluh pajak juga, Kak Nanda. Nanda. Ya. Ini koordinator saya guys. Ini atasan saya berarti. Gimana Oke. kabarnya Bang Ibnu? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat Oke, ya. kita mau ngobrolin apa nih Kak? Topik untuk sini Pak episode Kesekian, perdana. perdana buat Perdana kita untuk ya. kita. Oke. Jadi eh, beberapa waktu belakangan ini agak ramai dibicarakan Oke. masalah pajak atas waris. Oh, yang viral itu kayak di Ya, mana TikTok ya? viral ya. Eh, Nah, jadi hari ini kita mungkin akan menjawab ya, keviralan itu keviralan. sesuai Topik dengan seputar SKB ya, SKB benar. warisan dan teman-temannya lah, gitu ya. Ya, Oke. betul. Jadi kawan pajak, kali ini kita akan membahas SKB. Nah, SKB itu apa sih? Akan kita kulik lebih jauh lagi dengan Kak Nanda. Salah satunya adalah yang sedang viral adalah SKB waris ya. Tapi di luar itu sebenarnya banyak nih SKB, jenis-jenis SKB gitu. Oh, Sebelum lebih dalam lagi, mungkin Kak Nanda bisa menjelaskan lebih dalam apa sih SKB itu sebenarnya. oke. Jadi SKB itu adalah singkatan dari surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas ya Ya, Kak. nah Oke. surat keterangan bebas ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Oke. dalam hal ini DJP, Hmm. bagi siapa aja wajib pajak yang mengajukan permohonan resmi, Hmm. gitu ya, yang intinya surat tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak tersebut diberikan fasilitas bebas dari Nah, pajak. oke, bebas dari pajak Nah, ya. tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku, Oke, jadi seperti harus itu. mengajukan dulu ya Kak permohonan ya. Betul, jadi ada Oke, permohonan, permohonan baru SKB-nya dengan syarat bisa dan ketentuan. diproses. Oke, Betul. oke. SKB itu macam-macam kan Kak Nah, jenisnya? betul. Mungkin bisa Ya, jelaskan apa jadi aja? SKB itu sebenarnya ada banyak sesuai jenis Iya. pajaknya. Jadi misalnya ada SKB PPH, ada SKB PPN. Oke, Nah, PPH PPH. juga banyak nih, Hmm. ada PPH pasal 21, PPH Hmm. pasal 22 selain impor, ada Oke. juga PPH pasal 22 impor, ada Oke. juga PPH pasal 23, Oke. kemudian ada juga PPN. Nah, Ya. menjambung tadi PPH, ada juga PPH yang atas pengalihan hak atas Tanah tanah dan dan atau bangunan. bangunan. Oh, seperti Salah itu. Oke. satunya biasanya ada di waris, gitu Hmm. ya. Nah, itu khususnya ke situ. Gitu. Jadi ada beberapa jenis SKB. Oke, sekarang kita mengerucut ke SKB PPH nih kayak Benar, PPH yang atas pengalihan pengalihan hak hak atas atas tanah tanah dan dan atau bangunan. bangunan. Mungkin banyak kawan pajak dan wajib pajak di luar sana yang masih awam, masih nggak paham nih. Ya, betul. Pajak waris gitu kan harus bayar berapa gitu. Terus ada yang bilang, oh nggak perlu bayar gitu kan. Nah, itu gimana lebih lanjutnya untuk SKB PPH pengalihan tanah itu ada macamnya kah? Hanya waris saja kah? Atau mungkin ada bisa jual beli juga atau iba atau gimana? Ya. Jadi SKB atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini juga ada Oke. banyak juga gitu Eh, ya, jenisnya ya? Oh kriterianya kriterianya, oke. yang termasuk dalam dikecualikan tidak dikenakan PPH Tidak atas dikenal pengalihannya. pengalihannya. Jadi mungkin kawan pajak bertanya juga ya, kenapa atas pengalihan tersebut dikenakan pajak, Iya kan gitu betul. ya? Apalagi yang waris nih kan kita nggak Oke, nerima duit nih, kenapa harus bayar pajak gitu kan? betul. Jadi Oke. pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena kenapa dikenakan pajak gitu ya? Awalnya misalnya jual Mm-mm. beli nih, Oke misalnya jual Bang beli. Ibnu jual tanah. Ya, Nah, Bang Ibnu sebagai penjual akan dikenakan PPH atas ya. pengalihannya tersebut. Karena saya dapat Karena, penghasilan. nah Ya, betul, namanya PPH guys, bayar PPH-nya PPH. itu Oke. atas penghasilan Penghasilan. jual Jual tanah tanahnya dapat gitu. penghasilan. Nah, tapi atas penjualan tersebut ada Oke. beberapa kriteria yang dia dikecualikan tidak dikenakan PPH. Oh, bisa nggak bayar PPH nih saya? Oke. Betul, gitu kan. Nah, yang pertama adalah dia kriterianya
pengalihannya nilai penjualannya di bawah 60 juta Oh, seperti itu. dan Oh, ada dannya nih. penghasilannya Heeh. juga di bawah penghasilan tidak kena pajak. Oh, harus dua syarat itu Ya, terpenuhi ya, Kak itu ya? tidak bisa salah satu. Oke, Dua-dua harus terpenuhi. Jadi dua-dua harus misalnya Bang terpenuhi. Ibnu jual tanah 50 juta. Ya, Tapi penghasilan Bang Ibnu heeh. setahunnya di atas penghasilan tidak kena pajak. Itu tidak bisa Oh, jadi diajukan kalau SKB. bisa ngajuin, Kak, cuman ditolak gitu kali ya? Betul, Nah, jadi kawan ditolak. pajak kalau ngajuin SKB bisa, tapi belum tentu dikabulin gitu ya, Kak ya? Betul. Setiap Eh, permohonan tentu ada ada dua, disetujui atau atau tidak ditolak. ditolak ya, karena ada Ya, syarat dan ketentuannya. Oh, itu pertama. betul. Itu dapat diberikan kalau penghasilan di bawah 60 untuk jual beli ya, Kak ya? Yang pertama Betul. kan pengalihan karena jual beli ya. Di bawah 60 juta transaksinya dan harus memenuhi Penghasilannya, penghasilan si penjualnya nggak boleh betul, melebihi PTKP itu pertama ya. betul. Oke. Nah, Oke. setelah itu jual beli 60 juta tuh, Mm-mm. bisa tuh di Oke, bawah di 60 bawah juta 60 juta. bisa tuh mendapatkan fasilitas SKB. Terus yang kedua Nah, yang apalagi kedua nih itu pengalihan karena apa? pengalihannya karena hibah. Karena hibah. Ya, tapi syaratnya ada beberapa nih. Jadi Oke. hibah ini bisa dari orang pribadi Heeh. atau badan. Oke, bisa orang Badan pribadi itu atau badan. maksudnya berbentuk badan hukum ya, bisa Mm-mm. CV, Ya, BADA, PT atau yayasan atau betul. bentuk badan hukum lainnya. Oke. Nah, kalau orang pribadi itu melakukan pengalihan harta, dia menghibahkan, Betul. tapi ada syaratnya. Itu harus Syaratnya. kepada keluarga yang sedarah dalam garis keturunan lurus. Oke, berarti orang Jadi tua misalnya satu orang tua ke ke anak anak atau atau anak anak ke ke orang orang tua tua gitu ya. Oke. gitu. Itu baru bisa tuh Itu SKB bisa. PPH atas hibah. Ya betul. Oke. Atau orang pribadinya juga menghibahkan ke badan keagamaan. Oh, ke badan Itu keagamaan bisa, itu bisa. misalnya ke badan sosial atau badan pendidikan gitu. Hmm. Tapi itu yang tidak ada hubungan dengan usahanya. Jadi Oke. misalnya dia ketua yayasan. Heeh. Nah, dia mau menghibahkan itu ke yayasan. Itu tidak dalam pengecualian itu tidak dalam Tidak pengecualian tidak pengecualian. dikenakan PPh. Artinya itu Oke, dikenakan. dikenakan ya. Misalnya ada orang yang di luar susunan Heeh. kepengurusan menghibahkan ke yayasan, nah itu bisa Itu baru bisa mengajukan. ya Ya, ngajuin. betul. Oke, itu yang kedua ya, Oke, hibah ya termasuk kayak juga badan ya, badan tapi ya. Oke. badan artinya tidak ada yang tadi Betul. garis lurus itu tidak, itu kan hanya dalam keluarga. Oke. Mungkin dipertegas lagi Kak, hibah berarti kalau nenek kita dapat hibah nih, dapat rumah nih dari nenek ke Mm-mm. cucu, bisa nggak tuh ngajuin Kan SKB satu satu derajat? derajat. Satu derajat. Iya, itu Nah, sudah dua hati-hati, derajat hati-hati berarti. guys. Jadi kalau dapat warisan, kalau dapat apa hibah ya, dapat rumah atau tanah dari nenek gitu ya, nah itu harus bayar PPh-nya ya, nggak bisa Bayar. ya. Tapi kalau dari orang Orang tua tua, ke anak, anak atau anak anak ke ke orang orang tua, tua bisa. menghibahkan rumah. Nah, ketika pengalihan itu tidak bisa tidak dikenakan PPh dengan syarat harus mengajukan permohonan SKB terlebih Betul. dahulu. Seperti itu ya, Kak ya. Ya, jadi Oke, sebenarnya paham, paham. hibahnya itu Hmm, benar. ya, Misalnya nenek menghibahkan ke cucu, betul. tapi dia tetap dikenakan PPh, gitu Betul. Iya, kan. tetap dikenakan. Hibahnya itu Ya, dibolehkan hibahnya. dong, Cuman nggak cuman mendapatkan PPh-nya. fasilitas ya, karena Betul. SKB hibah, surat keterangan bebas PPh hibah hanya diberikan untuk satu derajat ya, Ya, ke bawah atau ke atas. Artinya cuman orang tua ke hibah dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua. Bisa ya betul. seperti itu juga ya, Ya. kebalikannya. Nah, yang Oke ya. terakhir Terakhir itu ya pengalihan surat pengalihan karena karena waris. Nah, waris ya. sebenarnya pengalihan ini juga ada beberapa nih. Ya, betul. Ya kan, dia ada di kawasan ekonomi khusus Oh iya, misalnya, gitu kan, atau yang properti-properti lain yang dibebaskan. Tapi cuman yang mungkin umum ya, kita yang yang paling sering sering terjadi dibahas adalah tiga tiga itu ya. kriteria ini, Jual Bang Ibnu. beli di bawah 60 juta, Benar, karena hibah, karena hibah dan karena warisan. waris, Nah, itu tiga itu betul. boleh bisa mengajukan SKB ya Mengajukan, agar mendapatkan fasilitas supaya tidak membayar. tidak dikenakan PPh. Kalau kawan pajak tidak mengajukan SKB, tentu itu jadinya harus membayar ya Betul. PPh-nya ya, karena tidak mempunyai surat sakti ya, Ya, istilah kata kita. lainnya surat Ya, sakti. SKB itu surat keterangan bebas. Kalau udah punya SKB itu berarti tidak perlu membayar ya PPh-nya. Oke, seperti itu Kak, baru paham saya. Jadi itu terkait SKB PPh ya, SKB PPh pengalihan tanah dan bangunan ya, yang
pada umumnya sering terjadi di masyarakat ya. Ini betul. kawan pajak dan teman-teman semua harus tahu nih. Kemudian tadi kan ngajuin bisa ditolak, bisa diterima kan ya. Betul. Itu yang mendasari bisa ditolak, bisa diterima tentu syarat dan ketentuan tadi ya Ada berlaku ya, karena di syaratnya. aturannya ada formalnya ya Kak ya. Betul. Harus apa? Ngisi formulir permohonan dan persyaratannya mungkin Kak bisa lebih di apa? Jelaskan untuk Oke. persyaratan. Jadi kalau misalnya dia karena yang transaksi di bawah Mm-mm. 60 juta Ya. dan penghasilan di bawah PTKP, artinya dua Mm. itu harus terpenuhi dulu. Iya betul. Kemudian selain itu dia juga wajib melampirkan yang pertama adalah surat pernyataan kalau memang penghasilannya di bawah Bawah PTKP PTKP. dan transaksinya juga di bawah 60 juta. Nah, untuk formatnya itu Mm-mm. ada Ada di formulir Per bakunya ya 8, di Per Peraturan 8. Direktur Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2025. Oke. Di situ ada. Surat pernyataan itu jangan lupa ditanda tangan di atas materai. Oh, harus di atas materai Kak ya. Oke. Betul. Nah, kemudian kita juga mewajibkan untuk melampirkan kartu keluarga. Kartu keluarga harus dilampirkan Betul. juga. Dan yang terakhir itu untuk yang di transaksi di bawah 60 Mm-mm. juta itu yang terakhir adalah salinan SPPT tahun pajak Oh, yang PBB. bersangkutan Ya. ketika diajukan permohonan. Oke. Karena dari situ kita melihat nilai Nilai pengalihannya ya. transaksi. Oke. Betul. Kawan pajak. Jadi itu persyaratannya antara lain kan yang harus dilampirkan itu formal lah ya, Ya, dokumen-dokumen itu yang formal. dokumen-dokumen intinya yang mendasari pengalihan tersebut ya, dari identitas antara pengalih dan yang menerima pengalihan, terus dasar pengalihannya apa, entah akte hibah kah, akte waris gitu. Kemudian formulir tentu sesuai format baku dari Per berapa Kak? 8 Per 8 tadi tahun ya. Di situ ada 2025. nanti kawan pajak bisa lihat di lampirannya Per 8 ya. Di situ ada formulir bentuk bakunya. Seperti itu, tinggal diisi Nah, aja. selain yang tadi Mm, dokumen diwajibkan, betul? nah kita kan juga harus apa namanya istilahnya memvalidasi surat Ya, permohonan ya, ya. seandainya surat permohonan itu diajukan. Oke. Nah, selain 3 dokumen yang wajib tadi, ada lagi dokumen pendukungnya. Oh, ada dokumen Ya, pendukungnya tambahan jadi ya, Kak? Oke. supaya kita bisa memvalidasi jual belinya. Artinya Hmm, hmm. ada pengikatan jual beli atau akte jual beli misalnya. Nah, dari situ kan kita baru Oke. tahu siapa nih penjualnya. Ya, Nah, siapa penjualnya bisa kita tahu dari aktenya itu akte ya. kepemilikan. Pemilikan. Jadi misalnya ada sertifikat hak Ya, milik. betul. Karena takutnya di situ sudah berpindah kepemilikan, salah nih nama penjualnya. Oh iya, benar-benar. Gitu, Mbak Ibnu. Oke. Udah nggak Tuh sesuai kawan lagi. pajak, jelas banget nih Kak. Terima kasih banget nih udah dijelaskan. Kemudian tadi jenis-jenis SKB, hibah, waris segala macam syaratnya. Nah, ngajuinnya nih Kak, gimana nih cara ngajuinnya? Kan sekarang udah serba online nih Kak. Ya kawan pajak juga mungkin Gen Z apa Gen Gen Z. Gen Z, gennya milenial, nah serba online. Apa bisa ngajuin online kah di Cortex sekarang kan ya Kak ya? Apa Kalau masih bisa manual kah ke loket? Itu gimana teknis ngajuinnya? Harus datang ke KPP atau bisa dari rumah saja? Tinggal ngupload segala Oke. macam. Jadi seperti yang kita sebutkan di awal bahwa SKB itu bisa diperoleh ketika wajib pajak mengajukan permohonan, Ya, betul. gitu kan. Nah, permohonan memang per 1 Januari kita sudah menggunakan Cortex ya, Cortex Bang ya. Ibnu ya, yang makin memudahkan wajib Ya, pajak, gitu kan. serba online lah ya sekarang. Betul. Jadi permohonan bisa diajukan melalui Cortex, gitu ya. Tapi masih juga bisa diajukan secara manual dengan menulis surat Oke. permohonan, mengajukannya melalui disampaikan ke KPP KPP terdaftar terdaftar ya. atau melalui pos atau ekspedisi. Oh, bisa juga dikirim via pos ya. Betul. Oke, berarti emang ada 2 channel permohonan ya, cara pengajuan ya, bisa online lewat dengan syarat wajib pajak harus sudah aktivasi Cortex-nya juga ya. Karena kalau kawan pajak belum aktivasi ini nggak akan bisa akses Belum Cortex-nya bisa. ya. Tapi kalau misalkan kawan pajak belum aktivasi dan misalkan males online gitu, bisa datang ke kantor pajak ya dengan cara manual, ngisi formulir segala macam diisi dan
lampirin fotokopi semua persyaratannya dari KTP, KK, akte, formulir-formulir yang disyaratkan di Per 8 semua, fotokopi PBB, sertifikat semua harus dilampirkan seperti itu Kak ya. Oke. Sepertinya sih cukup mudah ya kawan pajak. Yang penting ajukan dulu. Kalau belum mengajukan ya nggak akan dapat ya untuk apa? Fasilitas bebas SKB-nya itu. Oke, kemudian ngajuin masalah berapa lama nih setelah ngajuin kita dapat jawabankah surat saktinya itu jangka waktu berapa lama sih biasanya? Jadi sesuai ketentuan yang terbaru nih di Per 8 tadi, termasuk juga formulir-formulir yang ada di situ, jangka waktu kantor pajak untuk memproses permohonan wajib pajak atas SKB tersebut itu 3 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Setelah lengkap ya, oke. Nah, patokannya itu ya, berarti sekitar ya seminggu lah Pak, inilah ya. Lama 3 ya, cuma hari 3 kerja hari ya, setelah ya. Oke. Jadi kalau misalnya hari ini Bang Ibnu mengajukan di tanggal 1, berarti kita mulai 2, 3, 4. Tanggal 4 udah harus selesai. Udah selesai, oke. Gitu. Jadi 3 hari nggak lama sih. Produk hukumnya berupa surat sakti tadi ya, SKB. Atau bisa surat penolakan ya Kak? Ya, benar ya? Jadi antara disetujui atau ditolak. Kalau ditolak pasti kan tidak memenuhi ketika penelitian, entah ada yang tidak sesuai atau tidak memenuhi sesuai ketentuan seperti itu ya Kak ya. Oke. Kemudian apa lagi Kak? Tentang waris. Iya. Kenapa tuh mungkin tentang waris? Ada kawan pajak juga yang bertanya. Waris itu kan penerima penghasilan sudah. Oh iya, betul. Oh, saya nggak kepikiran tuh Kak. Iya kan? Sudah meninggal dunia. Makanya dia dapat warisan. Gitu kan? Bukan penerima waris yang meninggal dunia. Enggak, pemberi. Si pemberi waris. Pemberi gitu waris, ya. penerima warisan meninggal dunia. Si pemberi waris meninggal dunia. Jadi siapa yang ngajuin? Itu pertanyaan bagus tuh Kak. Kan? Coba Kak jawab juga. Jadi Kakak yang nanya Kakak yang jawab. Kalau khusus untuk waris gitu ya, kalau yang kurang di bawah 60 juta sama karena hibah, itu silakan yang mengajukan kan adalah pemberi. Si penjual atau si pemberi hibah. Nah, kalau yang waris kan udah meninggal. Betul. Ngajuinnya gimana? Ya, setelah Kortex kita sudah menggunakan NIK. Betul. Jadi kemungkinan besar NIK yang sudah meninggal dunia sudah tidak hilang, ada, betul. sudah hapus dari data Dukcapil. Jadi khusus untuk waris yang mengajukan adalah si ahli waris. Betul, si penerima waris. Penerima waris ya. Oh, gitu. Nah, kemudian selain tadi syarat-syarat yang sudah kita sebutkan di awal, ada lagi syarat tambahannya. Apa tuh Kak? Untuk ketiganya tersebut ya yang tadi. Syarat tambahannya. Iya, jadi bagi yang sudah terdaftar NPWP, itu wajib melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir. Oke, iya. SPT tahunan ya 2 tahun terakhir. Khusus untuk badan atau orang pribadi yang statusnya pengusaha kena pajak, juga wajib lapor SPT masa PPN 3 masa terakhir. PPN-nya ya, laporan PPN bulanan 3 masa terakhir. Betul. Kemudian ada syarat tambahan nih. Iya, juga diwajibkan tidak mempunyai utang pajak. Jadi kalau masih ada utang pajak, dilunasi dulu. Lunasin dulu ya, karena kalau mengajukan pasti ditolak tuh yang tadi saya sebutkan di atas ya kan pajak. Jadi dan yang terakhir ada tidak sedang dalam proses tindak pidana di bidang perpajakan. Oh, tambahannya banyak juga ya kayak. Iya, jadi memang tak segampang itu. Gitu waduh, makanya nih ini kandidat Indonesian Idol nih guys. Oke, cukup jelas Kak. Jadi mudah-mudahan kawan pajak bisa dapat memahami. Jadi tadi kalau yang waris, yang mengajukan ahli waris, jangan lupa ahli waris juga lapor. Oh iya, SPT betul. Jangan lupa nih para ahli waris laporan SPT-nya dulu, gitu. Jangan ada tunggakan, betul kan? Iya betul. Dan tidak sedang dalam tindak pidana ya. Gitu. Baru bisa ngajuinnya. Ngajuinnya di KPP-nya ahli waris terdaftar. Betul, seperti itu di KPP ahli waris terdaftar. Oke. Sepertinya udah cukup jelas nih Kak. Ada lagi ya? Tambahan kayaknya udah semua nih dari syarat, jenis-jenis SKB, syarat ngajuinnya, jangka waktu, terus tadi tambahan. Mungkin khusus untuk Kortex bisa mengajukan dimanapun.
Untuk Kortex, Tapi yang proses tetap tetap KPP KPP terdaftar terdaftar. ya. Oke. Betul. Jadi kalau Itu kawan salah pajak satu lagi kemudahannya. di luar kota atau gimana, datang Bisa. aja ke KPP terdekat ya. Ya, Ya, nanti mungkin diinputkan di Kortex iya. tetap, tapi nanti Yang yang proses prosesnya di KPP KPP. terdaftar. Betul. Jadi nggak perlu pulang kampung lah istilahnya ya. Oke Kak. Eh, Kiranya sudah cukup nih Kak. Mungkin informasi yang kita berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan ya, pajak. betul, kawan pajak yang di luar Apalagi yang mungkin dalam waktu dekat ada hibah, hibah, betul, atau ada pengalihan di bawah 60 iya, juta gitu ya. Intinya hibah, waris, dan di bawah 60 juta itu bisa tidak perlu membayar PPh ya, dengan syarat harus punya surat sakti dulu. Betul. Gitu ya, namanya SKB istilahnya gitu. Oke, setelah itu mungkin kita penutupan Kak, ada apa nih, pesan dan kesan nih Kak sebelum kita tutup. Pesannya apa ya? Terkait apa? Kortex satu. Ya, jangan lupa segera aktivasi akun, juga membuat kode otorisasi. Karena untuk kemudahan kawan pajak juga betul, tahun depan ya. Salah satunya kemudahan dan tahun depan lapor SPT tahunan juga sudah di Kortex. Website Jadi, yang baru. Kawan pajak silakan segera aktivasi akun Kortex-nya. Oke. Gitu ya. Terus yang kedua, ini Kak, apa namanya? Maraknya penipuan nih Kak. Iya, kita ingetin lagi ke kawan pajak nih Kak. Jadi hati-hati buat kawan pajak. Terkait di luar sana banyak penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak nih ya kawan pajak. Baik melalui WA atau telepon langsung juga, email. Jadi memang mereka mengatasnamakan DJP, betul. Misalnya untuk perubahan data, atau aktivasi Kortex. Pastikan tanpa biaya sebenarnya. Jadi layanan DJP ini satupun tidak dikenakan biaya. Dan kalaupun ada terkait itu perubahan data, mending kawan pajak langsung konfirmasi aja ke KPP atau telepon ke call center ya, karena itu modus untuk penipuan ya, yang dihipnotis lah segala macam ya Kak. Karena udah banyak korban-korbannya. Iya. Gitu. Apalagi Kak? Mungkin buat kawan pajak yang belum lapor SPT tahunan. Oh ya, lapor SPT tahunan nih jangan lupa nih. Segera meskipun terlambat, nggak apa-apa. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Betul. Harus lapor SPT tahunan. Dan terakhir mungkin untuk kawan pajak yang perlu informasi update, terkini, silakan follow media sosial. Jangan lupa Dirjen subscribe Pajak, ya, Dirjen Pajak atau KPP Langsa. Dirjen Pajak RI ya. Iya. Nah, itu untuk yang IG. Instagram. Kalau Langsa? Pajak Langsa ya. Jadi ada yang pusat, akun sosial dari Dirjen Pajak Pusat, dan akun media sosial juga KPP Langsa juga gitu. Tinggal diketik aja kata kuncinya Langsa gitu, pajak Langsa, nanti muncul ya. IG, YouTube atau Facebook ya gitu ya. Oke. Paling cukup Kak. Ada lagi Kak? Mungkin cukup ya. Sampai di sini ya. Sekian, terima kasih atas atensinya kawan pajak semua. Saya Ibnu dan Kak Ananda. Semoga yang disampaikan bermanfaat buat kawan pajak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sini Pak ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.